selamatkanku, buatku jadi baru. Kini ku mengerti arti hidupku, menyenangkanmu, memuliakanmu, itu tujuanku. Utus aku Tuhan, ku mau pikul salibmu, pulihkan jiwa-jiwa terluka. Ini aku Tuhan, ku memang tak sempurna, namun kau memandang hati, dan ku rindu untuk melayani. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, Kau selamatkanku, buatku jadi baru. Kini ku mengerti arti hidupku, menyenangkanmu, memuliakanmu, itu tujuanku. Utus aku Tuhan, ku mau pikul salibmu, pulihkan jiwa-jiwa terluka. Ini aku Tuhan, ku memang tak sempurna, namun kau memandang hati, dan ku rindu untuk melayani. Utus aku Tuhan, ku mau pikul salibmu, pulihkan jiwa-jiwa terluka. Ini aku Tuhan, ku memang tak sempurna, namun kau memandang hati, dan ku rindu untuk melayani. Ku mau pikul salibmu, pulihkan jiwa-jiwa terluka. Ini aku Tuhan, ku memang tak sempurna, namun kau memandang hati, dan ku rindu untuk melayani. Namun kau memandang hati, dan ku rindu untuk melayani. Shalom, kali ini kita akan membahas Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai ke-27. Jadi saudara baca, kita sama-sama baca, tapi nanti saya akan skip beberapa ayat. Saya mulai dari ayat ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat ke-20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah
ayahmu dan ibumu. Ayat yang ke-21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kita amati, kenapa sih Tuhan Yesus menyodorkan Taurat kepada orang ini? Dan Taurat yang Tuhan Yesus sodorkan itu hanya 5, hanya sebagian, tidak seluruhnya. Ya. Pertanyaannya, apakah Taurat bisa menyelamatkan kita? Apakah Taurat akan membawa kita ke dalam keselamatan? Ya, saya percaya Taurat tidak bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi saudara harus ingat bahwa dalam menafsirkan suatu ayat, ya, satu ayat tidak boleh berbenturan dengan ayat yang lainnya. Saudara ingat jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan hanya satu jalan, yaitu Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan menjadikan Yesus plus berbuat baik. Ya. Karena kalau menjadikan Yesus plus berbuat baik, artinya ada usaha kita untuk mendatangkan keselamatan. Itu akan berbenturan lagi dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari situ saya percaya ketika Yesus menyodorkan Taurat, bukan karena Taurat bisa menyelamatkan kita, bukan karena Taurat membawa kita ke dalam surga, masuk surga, bukan saudara. Tapi kenapa? Karena anak muda ini dengan yakin, dengan percaya diri, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, saya sudah lakukan itu sedari masa muda saya. Artinya apa saudara? Artinya dia bilang, saya sudah berbuat baik, saya layak masuk surga karena saya sudah berbuat baik. Makanya Tuhan sodorkan Taurat. Tetapi saudara harus ingat, Taurat, ya, di Yakobus 2 ayat yang ke-10 bilang, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau saudara tidak membunuh, saudara tidak mencuri, saudara tidak berzina, tetapi saudara tidak menghormati orang tuamu, sama saja saudara sudah membunuh, saudara sudah mencuri, saudara sudah berzina. Tapi tidak sampai di situ saudara. Saudara ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat dan diprotes oleh para ahli Taurat. Loh emang ada Tauratnya tidak boleh memetik bulir gandum pada hari Sabat? Nggak ada saudara. Lalu kenapa diprotes? Karena saat itu sudah dikembangkan sub-sub dari Taurat. Ya, namanya misfot. Misfot itu terdiri dari 613 sub dari Taurat. Contoh. Kalau saudara saat ini ke Yerusalem, saudara nginep di Yerusalem, itu jam 5 sore, lift sudah diprogram untuk membuka di setiap lantai tanpa dipencet. Karena begitu masuk jam 6 sore, itu sudah masuk Sabat, dan ketika Sabat, saudara pencet lift, artinya saudara melanggar kekudusan hari Sabat. Ya, jadi Taurat mengurung kita dari segala arah dan tidak mungkin kita bisa benar karena melakukan Taurat. Saya bacakan di Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau saudara bilang, oke Tuhan, saya kalau begitu akan berhenti berbuat dosa. Bisa dong masuk surga? Gak bisa saudara. Ingat, dosa itu di hadapan Tuhan seperti hutang. Kalau saya hutang ke saudara, saking banyaknya saya hutang sampai hutang 100 juta, dan saya gak bayar-bayar, saudara marah, saya gak akan bisa bilang ke saudara, kalau gitu saya akan berhenti berhutang. Gak bisa saudara. Ya. Kalau saya berhutang, saya harus bayar. Ya. Apa sih bayaran dari dosa? Upah dosa apa sih?
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi ketika saya berhenti berbuat dosa, ingat dosa seperti hutang. Dan saya harus bayar itu dengan maut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Taurat tidak akan membawa kita masuk surga. Tapi kalau saudara nekat seperti orang ini bilang, saya sudah melakukan semuanya. Tuhan Yesus masih punya satu kartu mati buat saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Menjual harta apakah dapat membawa kita masuk surga? Enggak juga saudara. Lalu kenapa Tuhan Yesus bilang ini? Karena terbukti di ayat 23-nya ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dia sulit melepaskan hartanya saudara. Ya. Jadi mungkin kalau saya datang kepada Yesus, saya nekat bilang saya sanggup melakukan semua Taurat dengan sempurna. Tuhan Yesus tetap punya satu kunci mati buat saya, punya kartu mati buat saya. Ya kalau saya bilang, oke Tuhan, saya akan jual semua harta saya dan saya akan mengikuti Engkau. Mungkin Tuhan Yesus akan bilang, nanti dulu, kamu punya dendam, kamu punya kepahitan, kamu harus lepaskan kepahitan itu, kamu harus lepaskan pengampunan. Mungkin saya udah mulai sulit. Mungkin saya nggak bisa melepaskan pengampunan. Atau kalau saya bilang lagi, oke Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Mungkin Tuhan akan bilang lagi, kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi orang tuamu. Lebih dari kamu mengasihi anakmu. Lebih dari kamu mengasihi pasanganmu. Wah susah juga saudara. Mungkin kalau saya bilang, bisa Tuhan. Tuhan tetap punya kartu mati. Tuhan punya tetap titik lemahmu. Ya, yang membuat kamu tidak bisa masuk surga karena titik lemahmu itu. Mungkin Tuhan akan bilang, kamu kan punya keterikatan-keterikatan. Ya, kamu punya dosa-dosa yang kamu sembunyikan. Mungkin kamu punya keterikatan nonton film porno. Atau mungkin kamu punya selingkuhan, kamu gak bisa lepaskan. Atau kamu punya dosa-dosa rahasia yang kamu sembunyikan sedemikian rapat. Jadi intinya, tetap kamu gak bisa masuk surga dengan daya upayamu. Dengan usaha sekeras apapun, kamu tidak bisa masuk surga. Masuk surga hanya melalui Tuhan Yesus. Kemudian saya teruskan ayat yang ke-24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada yang aneh saudara. Tuhan Yesus mensejajarkan dengan orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Ya, lebih mudah lagi unta masuk ke lubang jarum. Itu sesuatu yang mustahil saudara. Tapi kita harus melihat dengan kondisi saat itu saudara. Kita belajar tafsir Alkitab ya. Jadi lubang jarum adalah sebuah pintu kecil di mana gerbang Yerusalem ketika ditutup ya, orang tetap bisa masuk melalui pintu lubang jarum itu, pintu kecil ya. Jadi onta bisa masuk ke situ, tapi caranya segala bebannya harus dilepas, ontanya harus berjalan sambil merayap. Jadi itu konteksnya saudara. Saya teruskan ayatnya. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Bicara mengenai keselamatan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, saya tegaskan tidak mungkin untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan daya upaya kita sendiri. Ya, bagi manusia tidak mungkin. Mungkin bagi Allah. Ya, Allah melalui Yesus sudah memberikan keselamatan, anugerah cuma-cuma. Ya, anugerah itu apa saudara? Anugerah itu seperti sesuatu yang sebenarnya saya tidak layak menerima, tapi saya diberi juga. Ya, itulah anugerah. Saya diberi anugerah, saudara diberi anugerah keselamatan. Ya, jadi untuk saudara, saudara harus tahu dimanapun saudara yang mendengar ini, bagi yang saudara yang belum menerima Yesus, saudara harus tahu jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak bisa dengan berbuat baik. Karena itu saya undang saat ini untuk saudara menerima Yesus, membuka hati untuk menerima Yesus. Kita berdoa bersama.
Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang, kami menyatakan Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau. Masuklah ke dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Kami percaya karya penebusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Untuk